untuk FICC Church bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu mungkin yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait gereja dan juga aktivitas lainnya, dapat menghubungi care departemen atau tim pelayan yang ada di belakang Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang telah melayani kita dalam ibadah minggu ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Biar kiranya firman yang disampaikan itu boleh tertanam dan berbuah manis dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu semua dan saudara-saudari, saya mau mengingatkan bahwa setiap hari Rabu dan juga Jumat kita mengadakan doa siang pada pukul 11 siang di lantai 2 gedung gereja. Lalu dari Senin sampai hari Sabtu kita mengadakan doa via Zoom pada pukul 7 malam dan link dilampirkan melalui WhatsApp grup gereja. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan akan menggunakan kantong kolektor. Dan jika Bapak Ibu memberikan persepuluhan, dapat menggunakan amplop persembahan berwarna coklat yang didapat dari pintu depan. Lalu jika ingin mentransfer, dapat melihat nomor rekening berikut ini. Shalom wanita tata. Shalom. Kami dari Komisi Wanita GBK Keluarga Allah mengundang para wanita yang ada di sini untuk hadir dalam ibadah wanita pada Selasa pertama dari Selasa ketiga jam 4 sore. Jangan lupa hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, Sabtu ini pada pukul 5 sore di tempat ini jangan lupa hadir dalam Worship Night FICC. Kita bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan dan banyak keseruan lainnya yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan teruntuk para pelayan-pelayan FICC Church, dimohon dapat hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. FICC Church present. Welcome to the special day. Seseorang yang biasa dipanggil Oma Beth, Mama Beth, Tante Beth, dan yang paling umum yaitu Ibu Gembala boleh kembali merayakan ulang tahunnya. Dan tepat di tahun 2024 ini, beliau merayakan ke-70 tahun hari jadinya. Wow, sungguh waktu yang bukan sebentar untuk dijalani. Tapi dari waktu itu juga, pahit manis kehidupan banyak dilewati. Mungkin di sini ada yang sudah mengenal beliau dari 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, atau lebih jauh lagi. Banyak kenangan indah yang kita lewati bersama Ibu Gembala, khususnya bagi jemaat FICC Church. Jadi, di kesempatan indah ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kami untuk semua kesempatan serta pembelajaran hidup yang terus menginspirasi dan memotivasi, serta terus membimbing, mengajar, dan menegur setiap kami, dan yang lebih penting, selalu berdoa untuk kami. Jangan pernah bosan ataupun jenuh ya Bugem dalam melayani jemaatmu di tempat ini. Walaupun setiap jemaat mempunyai karakter dan kepribadiannya masing-masing, tapi kami tetap punya tujuan dan doa yang sama, yaitu mau terus maju dan level up, serta membangun komunitas rohani yang benar. Jangan pernah merasa sendiri ya Ibu Gembala, karena kami akan terus ada di sini. Shalom. 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 Shalom Mama, happy birthday ya Oma. Panjang umur, sehat selalu, rezeki Oma selalu berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun Ibu Gembala yang ke-70 tahun. Sehat terus, Tuhan memberkati. Saya Kizia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Oma Beth yang ke-70 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Rosi dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, happy birthday untuk Ibu Gembala kami yang tercinta. Saya Niko beserta keluarga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala kami, Ibu Elizabeth Budi yang ke-70. Semoga panjang umur, sehat selalu,
dan dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Samuel Jacob Pesi mengucapkan selamat ulang tahun buat Pendeta Elizabeth Budi yang ke-70. Sehat selalu ya Bu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-70 our senior pastor, Ibu Gembala FICC Church, Pendeta Elizabeth Budi MA. Tetap semangat, kami mendukungmu. Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari yang kita tunggu adalah hari untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Insinyur Bambang Eko Mulyono, MTH, MPD, ya banyak sekali titelnya itu ya. Dia adalah keluarga besar kita juga, GPA Keluarga Allah. Dari dulu sampai sekarang, sampai Tuhan datang. Ya Bapak Em ya, sebentar nanti akan menyampaikan firman Tuhan jauh-jauh dari Pekalongan. Beliau hadir untuk memberkati kita semuanya dan kita boleh mendengar suara Tuhan yang Tuhan titipkan kepada beliau. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan, buat hari, buat nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan sore hari ini kami boleh ada di penghujung bulan Juni, 30 Juni Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Dan pada sore hari ini kami persiapkan hati kami untuk bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan kami boleh diperkuat, diperlengkapi dengan firman-Mu sebentar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Insinyur Bambang Eko ya Bapak. Terima kasih Tuhan Kau sudah pimpin perjalanan yang jauh untuk tiba di tempat ini dengan selamat. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan para pelayan-Mu sore hari ini yang hendak melayani-Mu. Mari Tuhan Kau tolong satu persatu Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Sekolah minggu yang di atas Kau juga tolong Tuhan agar anak-anak sekolah minggu juga boleh diberkati. Guru-guru sekolah minggu juga Engkau tolong ya Bapak. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kalau masih ada kuasa iblis setan roh jahat hendak mengganggu, kami satukan hati dalam nama Yesus, kami usir keluar. Darah Yesus berkuasa. Dan kami mau memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak Saudara. Shalom. 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 Waduh, masih 3.000 nih, ada 5.000 orang. Shalom, selamat sore. Yes, siap memuji nama Tuhan. Dan siap memuji Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini
Bapak Saudara, saya membuat kesepakatan, oke? Nanti ketika ada pas pujian berkata bergandengan tangan, semuanya Bapak Saudara bergandengan tangan, siap? Amin. Sepakat? Yes. Masih belum semua nih. Sepakat Bapak Saudara? Yes. Sepakat ya bergandengan tangan. Oke, musik. Hey, mana tangannya buat Tuhan? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mari nyatakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap Bapak Saudara bergandengan tangan, yeay. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk lihat kiri kanannya, yuk katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kita bersuka cita karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Yeay. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah menyatukan kita. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap-siap Bapak Saudara bergandengan tangan lagi. Hey. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh lihat kiri kanannya, katakan, yeay. Kau sahabatku, yeay. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Say what? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Saudara katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Orang-orang yang bersuka cita katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan tepuk tangan Yesus. Hari ini karena kita akan dilayani oleh hamba
tengah-tengah. Kita akan persembahkan pujian lagu Jawa Gandol Gusti. Siap? Siap. Orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Yeay. Indonesia punya banyak kebudayaan. Tunjukkan tarianmu Bapak Saudara buat Tuhan Yesus. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Masih belum semangat, sekali lagi katakan. Hey. Gandol Gusti, Yeay. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Jaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tenang, atiku rasa senang. Saben dina kulenge Gandol Gusti. Kita ulang dari awal. Gandol Gusti. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino dino wengi Gandol Gusti. Kula amung pracaya, Kula amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku sayang senang. Saben dina tulunge Gandol Gusti. kula amung pracaya, Kula amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa senang. Saben dina kulonge Gandol Gusti. semua katakan saben dino. Saben dina kulonge Gandol Gusti. Saben dina kulonge. Orang-orang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Gandol Gusti. Hey. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lebih semangat memuji Tuhan, amin. Yes. Dia yang bertahta di atas pujian kita. Yes. Dialah yang menciptakan kita untuk datang menyembah Dia sore hari ini. Mana tangannya buat Tuhan Yesus? Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Semuanya katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Semuanya tangan di atas, muji Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. FICC katakan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. sama-sama angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertautan, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Di surga kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Di surga lagi katakan, datanglah, yang berkuasa atas pujian kita hari ini. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Semuanya katakan, di surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Sebelum duduk, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Wow, haleluya, Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Hari ini kita sama-sama berkumpul, semuanya karena satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sore hari ini siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya ketika kita satu hati di tempat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah ini untuk melawat setiap kita yang bersandar dan terus berharap kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkaulah satu-satunya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyatakan dengan imanmu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
satu-satunya. Sama-sama nyatakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. setiap hari kami memuji-Mu Setiap Tuhan. hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau yang menghibur setiap kami Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Seluruh yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Naikkan pujian ini, sama-sama kita bangkit berdiri sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Dialah Raja di atas segala raja. Heavens bow down, and the seas will roar. Amin. At the sound of your name, I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty. Power and majesty, praise to the King. Amin. At the seas below, at the sound of your name, I sing for joy. Nothing sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Kau sudah menyertai memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami merayakan kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bilang urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar setiap kami yang mendengar Tuhan, kami buka hati pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa saudara. Ya tadi Ibu Gembala sudah perkenalkan jauh-jauh dari Pekalongan. Dan beliau juga adalah saudara kita atau sudah menjadi anggota keluarga FICC. Oleh karena itu kita undang Bapak Pendeta Insinyur Bambang Eko Mulyo. Shalom semuanya.
Puji Tuhan, saya lihat dari kiri, tengah, kanan banyak yang barunya. Jadi yang saya ingat-ingat itu tadi yang pertama kali di depan Pak Lukas, tambah berisi dia. Dulu saingan dengan saya, cungkring ya Pak ya. Cungkring itu kurus ya, itu Lisa ya. Lisa tetap dulu sekarang selamanya. Ya tetap ya, puji Tuhan, dan yang lain-lain ya nanti saya bertahap mengingatnya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, saya ucapkan dulu terima kasih pada Ibu Gembala, Ibu Elizabeth Budi. Puji Tuhan masih mengingat saya. Ya, saya tidak melupakan GBIA, Keluarga Allah, nih buktinya. Saya masih punya ini tas Alkitabnya. Terakhir saya di sini 2002, 2003 saya pulang. Ya, nanti selanjutnya saya akan saksikan dikit demi dikit. Sebelumnya saya akan ajak kita mengingat bahwa kehidupan kita itu adalah proses Tuhan. Amin. Kita dengarkan dan menyanyikannya. Mungkin saudara sudah bisa. Lagunya ini silakan YouTube-nya biar suaranya saja. Kita mau mengagumi cara Tuhan proses hidup kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Biar kita mau terus menyadari dan mengingat kasih Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan
aku. Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Kita ingat cara Tuhan, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ya. Kemudian slide berikutnya. Ini saudara, inilah proses hidupku, ya. Juga proses Ibu Gembala kita, ya. Ini saya bersyukur, ya, punya seorang mentor, Ibu Elizabeth Budi, ya. Waktu itu saya itu kos di sebelah GPIA Perniagaan Petekoan, ya. Terus saya ikut sekolah minggu, bukan ikut sekolah minggu, ikut bantu-bantu sekolah minggu. Terus ikut ya vokal grup macam-macam. Terus tiba aku ikut malam kesaksian sabda. Saya ingat Tani Elizabeth ngajak kerjotan esuk tang isu. Aku wedok, Bang, aku wedok. Ki delok Jerry waktu itu masih buntut mamanya, mewek, ya gondel, ya. Nah itu aku wedok bisa, kowe bisa. Ayo ikut. Saya ikut dan ketagihan. Terus ikut doa malam. Ya. Ayo melu kerjotan, melu. Ya sudah ikut dan terus saya tekuni. Nah sampai ikut PD Immanuel, ya PD Immanuel jadi GPIA Keluarga Allah, kita ikut keroyokan bareng. Nah di sana terus itu waktu masih kinyis-kinyis, kurus kayak Pak Lukas dulu, sekarang sudah konyos-konyos beruban, nah kayak gitu. Nah seperti sekarang ini, nah puji Tuhan 2 tahun yang lalu, ini anak saya yang tadinya gandol mamahnya, gandol papahnya kayak Jerry waktu itu, mamahnya main keyboard buntut di belakang di GPIA. Nah sekarang sudah gede, lah ini mau merit nanti tanggal 6, nah makanya kita persiapkan. Nah puji Tuhan sebelum saya ke Pekalongan, si Om nih, Om Timothy, harus ke Tobuali. Oke. Saya sudah pulang dulu, tapi setiap janji iman saya berangkat, saya, istri dan anak saya itu kita berbagi tentang mengajar sekolah minggu dan yang lain-lain, terus dibimbing oleh Om Timothy keliling ke jemaat, besuk jemaat, terus keliling Pulau Bangka diputar-putar ke sama Om Timothy, luar biasa. Nah baru saya boleh pulang ke Pekalongan. Nah puji Tuhan,
saya anaknya 2 yang dibesar di sini dan ikut TK di Tarsisius ini sampai kelas TKA, nyambung di Pekalongan langsung TKB ya biar ngirit tahun. Nah, terus yang lahir di Pekalongan yaitu dikaruniai anak yang khusus, spesial. Kalau martabak pakai telur, ya khusus. Nah, karena khusus, sekolahnya khusus di Yayasan Bakti Luhur Malang. Jadi kami setiap tahun 2 kali ke Malang. Makanya saya janji sama Tante Bet, kapan ya waktu ini? Karena perjalanan saya adalah nengok anak. Mami pertengahan tahun yang lalu, berapa 5-6 tahun yang lalu mulai sakit. Ya, sampai meninggal 2022 yang lalu. Dan sekarang generasi ternyata sudah mulai alih generasi ya. Di sini juga Om Timothy sudah ketemu Mami nih. Tos ini luar biasa ya. Saya juga waktu ikut pemakaman Om Timothy, saya juga merasakan kekuatan yang dari Om Timothy. Nah ngopo Om Timothy nek dong berdoa kayak kok mana? Ya tak masuk ya. Kalau berdoa kok mesti mewek, nangis. Nah, saya ketularan saudara. Jadi kalau moyoi, kalau maksudnya ngece, katanya mondok ya. Nah, kena sendiri, merasakan. Ternyata saya baru tahu bahwa Om Timothy merasakan proses Tuhan. Amin, saudara merasakan proses Tuhan? Saat saya diingatkan lagu ini pada saat bangun tidur. Saya enggak tahu mendengarkannya di YouTube atau di mana, di gereja mungkin ada yang pernah menyanyikan. Bangun tidur langsung yang terngiang lagu itu, hanya tak terbatas kuasamu. Nah sekarang kan enak tunyul Google langsung keluar. Oh ini benar. Nah itu jadi lagu perjuangan saya di bulan Mei dan Juni. Dan ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Selanjutnya, dalam proses Tuhan, ternyata dari kitab Kejadian sudah ditulis. Kita baca bersama yang atas saja. Berfirmanlah, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, ya macam-macam ya. Nah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Jadi menurut kemuliaannya, saya dipegangi senjata ya. Kok teriak-teriak ya. Ya, menurut gambar dan rupa kita. Ini oh ini nyala. Oh ini pointer. Tidak bisa ya. Nah ini gambar dan rupa kita. Image-nya, image of God, imago Dei kalau di pelajaran agama ya ditulis. Saya diciptakan dan diproses untuk mencerminkan, merefleksikan kemuliaan Allah. Amin. Karena kita tidak mulia. Kita manusia penuh dengan segala kelemahan. Dan kita tidak bisa menghasilkan kemuliaan sendiri. Dan Rasul Paulus dalam Korintus katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah Roh, maka kita akan dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diproses Tuhan dari hari ke sehari. Nah, itu ke sana apa sini? Saya tidak biasa. Minta tolong aja lah. Ya, slide berikutnya. Nah, sebab di dalam Dia Allah memilih kita. Lanjutnya apa? Sebelum dunia ini dijadikannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah proses Tuhan.
Tuhan mau kita semua mencerminkan, merefleksikan, memantulkan kemuliaannya. Nah itu diproses, kita dipilih. Kita mengingat bulan-bulan yang lalu, memperingati penderitaan Kristus, sengsara Yesus, malam Getsemani, Paskah. Terus apalagi sudah habis Paskah? Ngetes nih. Habis Paskah, kebangkitan, kenaikan Tuhan. Habis kenaikan, iya doa 10 hari, setelah itu pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Nah, Dia telah memilih kita untuk menjadi umat-umat pilihan. Amin. Saudara pasti mengalami. Kapan pertama kali saya kok percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati kita masing-masing bahwa Yesus adalah Tuhan, penyelamatku, yang mengampuni dosaku, yang telah mati buat aku. Pasti saudara ingat, kapan peristiwanya itu. Nah itu proses sampai hari ini. Saudara bisa datang hari ini beribadah, itu sudah masuk dalam proses Tuhan. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya, proses Tuhan berikutnya adalah dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran dan Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kita ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus, saat kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah kerja Roh Kudus, mulai termeterai. Inilah kepunyaan Tuhan yang ada meterainya sah. Si iblis tidak bisa mengganggu-gugat kita. Roh Kudus itu adalah jaminan, karena meterai adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Memuji kemuliaannya. Sama dengan tadi, Kejadian 1 ayat 26. Gambar dan rupa Tuhan, merefleksikan kemuliaan Tuhan. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah ayat penutup dari tema Bapak Ibu semua, tanggal berapa hari ini? 30 Juni. Menutup tema Praise and Worship. Nah, kita tidak membahas yang teknis, tapi membahas yang pribadi. Mari kita baca bersama Yohanes 4 ayat 23 dan 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kita tidak bisa memunculkan kemuliaan kita sendiri. Manusia itu fana. Tuhan itu suci. Kita itu tidak suci, bahkan kotor, hina. Alkitab katakan kita seperti kain lara. Apa kain lara, saudara? Gombal, topo, ya, yang buat ngelap. Sekotor-kotornya, lap pasti kotor. Kan? Sebersih-bersihnya, lap pasti kotor. Itulah manusia. Kita tidak bisa menyembah Dia dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kemampuan kita bernyanyi, kemampuan kita mengekspresikan, berekspresi, seperti orang acting, tidak bisa. Tuhan mau kita menyembah kita dalam roh. Dan kebenaran, kebenaran apa? Firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Makanya di sini ada 2 poin, yaitu penyembah-penyembah benar. Itu siapa? Saya, kita semua. Harus menyembah sesuai dengan firman Tuhan dalam roh dan kebenaran. Siapa? Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ya. Ini gambar yang model kayak reaksi kimia, tapi bagus sekali ini. Anak adalah Allah. Ya. Roh Kudus adalah Allah.
Bapa adalah Allah, tapi anak bukan Roh Kudus. Demikian juga demikian. Ini suatu gambar yang bagus sekali untuk menjelaskan ketritunggalan kita. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, karena kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Kita baca bersama Roma 8 ayat 26, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah ini saudara, kita sudah memperingati 10 hari. Kita sudah memperingati perayaan Hari Pentakosta. Nah, bulan-bulan ini, bulan-bulan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Matius, kalau Yesus berkata pada ahli Taurat, kalau mereka ibadahnya itu hanya tradisi, peraturan yang dibuat manusia, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah Tuhan mau kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar. Biarlah bebaskan Roh Kudus itu bekerja. Pertama, penyembah yang benar itu bisa memelihara keintiman. Keintiman berhubungan dengan Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tubuh kita capek. Tambah umur, tambah berasa. Nyetir dari Pekalongan sampai ke sini, mungkin kalau dulu, wah kuat ya. Sekarang kalau sudah sampai nih, tidurnya lama, pemulihannya lebih lama. Beda sekali. Nah, apalagi lebih senior lagi, tante lebih senior dari saya, pasti ada banyak keluhan lagi. Nah kita tidak bisa mengeluh pada manusia, kita mengeluh pada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mari kita memelihara keintiman dengan penuh kerinduan setiap saat. Yang bikin penuh kerinduan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur yang akan mengingatkan kita akan dosa, yang akan mengingatkan kita apa yang telah kukatakan kepadamu. Berarti akan mengingatkan kita akan firman. Sehingga saat kita lemah, capek, tetap hatinya rindu. Ya. Kita paksakan. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Saya juga di dalam pergumulan kemarin menyelesaikan ceritanya tesis. Ternyata saudara kalau mau sekolah Alkitab jangan usia sweet mendekati swida. Daya ingatnya itu, oh ya swida perlu diterjemahkan ya, 60. Ya, swida itu bahasa Jawa. Jadi swida 60 yang sweet ya. Itu saya karena 57. Pralansia. Medeni teman pralansia ya, serem ya. Nah, janganlah swida. Ceritanya 2010 di Pekalongan oleh Bapak Gembala, saya diusulkan, ayo ikut ujian PDP. Apa itu Pak? Pendeta pembantu. Pembantunya pendeta Pak? Iya, bantu saya maksudnya. Bantu saya di bidang pelayanan. Nah, waktu diuji, bagian teologinya bilang, Pak Bambang ini lulus semua. Tapi, aduh apa Om? Pak Bambang enggak punya dasar teologi. Lah mbok ambil. Lah saya kan kerja sehari-hari mosok sekolah teologi. Nah, ambil yang extension. Nah, 2010 itu ya. PDP tanpa teologi. Modalnya guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu kita menekuni itu ya di Departemen Pemuda dan Anak di Pekalongan. Nah, akhirnya Tuhan buka jalan pada saat COVID.
dibukalah extension kelompok belajar di Pekalongan. Nah, saya ikut. Sudah sampai rampung 4 semester, ujian proposal tesis, mandek saudara. Berat, pekerjaan menuntut. Sebentar lagi saya PHK dari sekolah luar negeri. Tahu saudara sekolah luar negeri? Yayasan. Saya sekolah ngajar, nah itu anaknya Lia ya, ciciknya Anto. Saya ngajar Rui, anaknya Lia. Di sekolah luar negeri itu. Sekolah 3 bahasa, Satya Wiguna. 5 tahun. Saat itu pemerintah setahun sebelumnya dibuka ASN P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, saya ikut. Bimbingannya online setahun. Belajar sendiri online. Nah, saya berdoa, Tuhan, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Akhirnya Tuhan nyatakan, akhirnya yang saya korbankan, yang tesis itu saudara. Saya goal, Tuhan tuntun goal di ASN kontrak. Pas 2022, 55 tahun di Satya Wiguna, saya purna. Kalau luar negeri memang begitu, 55, bukan swida, bukan 60. Tapi bulan Mei-nya bikin rapot, bulan Juninya harus dinas, langsung jadi pegawai negeri, tapi kontrak. Bedanya pegawai negeri kontrak itu tidak dapat uang pensiun. Nah, tapi tetap haleluya, tunjangannya tetap jalan. Kalau saya tetap di luar negeri, di yayasan, jadi guru tidak tetap, tunjangannya hilang dari pemerintah. Nah, Tuhan itu baik. Yang saya lepas STT KAO Semarang, dan kemudian dosen saya, jangan khawatir Pak Bambang, saya sambungkan di STT Solo. Nah, ternyata syaratnya hanya ambil 5 mata kuliah. Oke, dilakoni, dan ceritanya kemarin ujian tesis lulus wisuda. Dan puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Daya ingat, daya menghafal berbeda jauh. Yang saya hafal bahasa Latin, manil karakauki, sawo kece, solanum tuberosum, kentang. Siamais, jagung, orisa sativa padi, yang saya hafal itu. Karena saya insinyur pertanian teknologi pangan. Karena waktu itu masih kinyis-kinyis. Kalau sudah konyos-konyos, waduh, sampai kemeringat pun ora apal-apal. Ya puji Tuhan, ujiannya Zoom. Ya, boleh lihat. Ya, dasarnya apa kamu ini? Puji Tuhan lulus. Nah, hubungannya dengan melihara keintiman. Tuhan latih saya. Di tengah proses-proses itu, saat terjepit, saya enggak bisa apa-apa. Tuhan ingatkan lagu itu menjelang ujian tesis. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Nah, terus saya nyanyikan terus jadi lagu wajib saya. Benar-benar setiap malam, hampir setiap malam, kadang saya bisa berglosolalia di dalam mimpi. Saya juga bingung. Ternyata Roh Kudus itu menguatkan, katakan apa? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus tahu bebannya Bambang nih sebentar lagi ujian skripsi, tesis. Gimana menjawab dosen? Nah, disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Sampai pada suatu saat istri saya enggak tahu kalau saya itu doa. Wah. Ya mendek ya. Bangun, dikira saya menggigau. Nah itu saudara, keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saya juga alami itu, sudah lama tidak mengalami yang semacam itu.
Tetapi sejak mendalami dalam doa 10 hari itu, saya harus praktekkan lebih lagi. Ketaatan, kesetiaan, firman, dan Roh Kudus. Saat Tuhan ingatkan doa, walaupun istri saya sudah tidur, saya kentrung-kentrung, pakai kentrung. Ya keras-keras, menyembah Tuhan. Sampai kadang-kadang enggak bisa berdoa secara ngomong kata-kata. Tetapi dengan keluhan-keluhan, nguk, nangis. Tapi lega. Nah, mulai saya dibangkitkan kembali. Kemudian iman, doa dan bersyukur. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan imanku semua berlalu. Ini lagu wajibnya Yuningsih kalau doa malam. Tapi meresap buat saya. Itu kalau GPI Perniagaan lagunya itu pasti kalau doa. Ya Pak Lukas ya. Itu lagu itu. Kalau saya nyanyikan sekarang, generasi sekarang bingung. Piye oh? Ini lagu baru ya? Iya, kamu baru dengar soalnya. Nah, saudara, mari kita pelihara sebagai penyembah-penyembah yang benar. Tuhan tidak mencari penyembahannya yang benar. Bukan penyembahannya, orangnya yang benar. Kalau orangnya benar, sesuai firman, taat Roh Kudus, taat firman, pasti menyembahnya benar. Walaupun suaranya fales, walaupun suaranya sumbang kayak Dul Sumbang, Iwan Fales. Tapi tetap Tuhan dengar hatinya. Daud katakan, Tuhan melihat hati di dalam Mazmur ya. Nah, di sini kita melihat bahwa memelihara keintiman itu harus ada pada setiap penyembah yang benar. Yang kedua, berikutnya. Nah, kita baca Tawarikh dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gimana lagunya saudara? Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Lanjutnya gimana ya? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Tuhan mau kita memelihara kekudusan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Daging kita ini cenderung lemah. Makanya kita harus taat dan siap sedia untuk dibersihkan, dimurnikan, disempurnakan. Memang tidak enak proses Tuhan saat kita dibersihkan. Dari luka-luka, kepahitan, sakit. Tapi Tuhan mau kita bersih. Kalau di ayat firman Tuhan Perjanjian Lama, supaya jangan ada yang jahat di mataku. Diulang-ulang kayak gitu. Tuhan itu suci, kudus. Dan kita harus memelihara kekudusan. Hubungan kita dengan Tuhan. Caranya hanya dengan memberi kesempatan Roh Kudus bekerja. Taat. Jangan kalah sama anak sekolah minggu. Saya tadi ke toilet atas. Wih, sekolah minggunya sudah ready. Enak ya ruangannya. Kita ingat dulu perjuangan di Pulau Dewara ya. Di halaman, sumuk. Tapi anak-anak jam 4 segini semangat. Tuh lagi doa.
Enggak tahu ada yang sudah gede jadi apa tuh anaknya sekarang. Ini foto lama. Nah, mereka berdoa, menyembah Tuhan. Biar kita, Tuhan minta seperti anak kecil yang polos, yang taat. Sehingga dia nyanyi, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, aat. Yang belum bisa baca kan gitu, aat. Dia enggak tahu T-A-A-T, taat, pokoknya ngikuti saja. Tapi bersyukur kalau dari sejak kecil anak kita diajarkan, dibawa ke sekolah minggu, pasti Tuhan akan tuntun. Dari cuma tiru-tiru menirukan, firman Tuhan diberitakan tidak sia-sia. Itu akan merema terus, Roh Kudus bekerja pada anak itu, sampai terngiang-ngiang, sampai kapanpun. Entah dalam proses kehidupannya dia menghilang, tapi Tuhan akan tarik kembali. Dia akan ingat kasih Tuhan. Dibersihkan, dimurnikan, disempurnakan. Kalau di zaman Perjanjian Lama itu ada namanya lentera. Ya, itu sumbunya kalau saudara-saudara yang zaman saya, mungkin di atas saya, itu pernah tahu yang namanya lampu minyak tanah yang ada sumbunya itu. Nah, lampu teplok, lampu tempel, sentir ya, semprong ya. Kalau sumbunya hitam-hitam dibiarin, gimana semprongnya? Nah, yang muda-muda bingung, semprong ke apa? Semprong itu makanan. Ya, memang ada semprong makanan. Ini ya kayak kaca buat nutupin tuh api biar enggak kena angin. Nah kalau sumbunya itu jadi hitam. Nah caranya gimana? Gunting, bersihin. Ya supaya minyak tanahnya ya ngalir, nyalanya jadi terang. Kotor lagi, potong lagi. Sehingga ada lagu lama itu lagu Pentakosta. Bangkit Sion, bangkit, nyalakan pelitamu. Pertama, bangkit Sion, bangkit, bersihkan pelitamu. Bintang-bintang akan gugur, bulan akan jadi darah. Anak Allah bangkitlah, Sion bangkit. Mau dibersihkan Tuhan, saudara? Harus mau, walaupun sakit. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Terus apa? Aku pun tahu. Lanjut. Terus. Stop dulu ya, nanti lanjutkan di rumah ya. Saudara tidak pernah sendiri. Amin. Di seluruh bumi ini banyak yang mengeluh, barang-barang kita mengeluh. Jangan pakai ini. Tunyul-tunyul status. Polusi. Emang kalau tunyul-tunyul status ada yang nolongin? Enggak. Malah jelekin diri sendiri. Sudah ngomong identitasnya enggak ditulis lagi. Misalnya habis dimarahin mamanya, dimarahin pacarnya, pencet status. Buat terus terang si A ngene. Enggak berani kan? Kalau tukang nulis status itu kecing pokoknya. Tahu enggak kecing? Unyil kecing. Nah, penakut. Jangan membuka dapurmu lewat statusmu. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan yang tadi kita baca. Tuntunan Roh Kudus, mengeluhlah saat kamu dibersihkan, proses. Di tempat yang tersembunyi itulah Tuhan akan melihat. Oh, anakku benar-benar memelihara kekudusan dengan telunjuknya, tunyulannya.
Tidak sedikit-sedikit sambat. Kalau orang Jawa bilang sambat. Sambat ki opo? Iya waduh, ngeluh ngak-ngok ya. Harus ngeluhnya sama Tuhan. Bebaskan Roh Kudus. Kalau kamu tidak mampu, Roh sendiri. Supaya mulut kita kudus, pikiran kita dikuduskan. Cara berpikir kita terhadap seseorang juga dibersihkan, dimurnikan Tuhan. Kalau kita yang punya atasan, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, Tuhan izinkan kita berada dalam sebuah tekanan. Itu adalah proses. Saya sudah mengalami itu. Waktu saya kerja di PT Lautan Luas, di PT Cakrawala Nalar Mekar, yang saya tunggu adalah kapan kemisnya. Mau apa? Gembor sama Tuhan di malam kesaksian sabda. Ya. Mau doa malam. Walaupun satu sesi, pulang-pulang sampai ke Tenggerang, rumah saya di Wisma Harapan. Menyusuri jalan dan Mogot, Tubagus Angket, ya Tubagus Kedangan Mogot, terus Tanah Tinggi turun. Sambil ngantuk-ngantuk. Sampai Pasar Remis, tekan dikit. Berarti menyetir dalam roh. Jangan ditiru. Saking rindunya, ya, saking rindunya, pulang kerja, ya, saya ikuti teladan Ibu Elizabeth dulu. Aku wedok bang, Kiki Jerry itu lagi, rewel, tapi sudah standby dengan piano sana, gereja lama, sudah saya dengan pakaian rapi. Lanjut doa malam. Wah, saya tinggalnya di sebelah. Tuh fotokopi Cinmin, sebelahnya masuk dalam Gang Buntu, tempatnya Ci Acuk, sekarang jadi pendeta BPDI, Villa Melati Mas, Bapak Abraham. Nah, di situ Tuhan memproses saya untuk benar-benar tadi memelihara keintiman, memelihara kekudusan. Demikian juga Bapak Ibu semua. Mari kita jadi penyembah yang benar. Poin yang kedua, melihara kekudusan. Selanjutnya, poin yang ketiga. Rela berkorban, kita baca dulu ayatnya. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur Daud mengajarkan pada kita. Bahkan Samuel juga pernah mengatakan itu kepada Saul. Saat itu Saul tidak taat, menjarah hewan-hewan yang Tuhan larang. Tapi Nabi Samuel katakan, Tuhan tidak berkenan korban yang semacam itu. Tuhan berkenan terhadap ketaatan. Kita mau rela berkorban. Kalau ingat tadi lagu yang tadi, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Saat kita dituntun Tuhan, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jelas, berlawanan. Kita pengennya yang serba enak, serba instan, maunya dilayani, dan sebagainya. Nah, Tuhan kita mau berjuang. Ingat cara Tuhan mengangkat kita saat kita belum kenal Tuhan, saat kita masih hidup di dalam dosa. Ingat, Kristus mati menebus kita pada saat kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 katakan demikian. Untuk siapa? Kita semua ini. Sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba, ujuk-ujuk terjemahkan lagi, tiba-tiba kita kok jadi percaya Yesus.
Itu pasti kerja Roh Kudus. Karena Kristus telah berkorban terlebih dahulu saat kita posisinya berdosa dan sadar. Balik kanan, gerak 180 derajat menuju terangnya yang ajaib. Kita mau rela berkorban. Memang capek, letih. Tidak cuma pelayan-pelayan Tuhan. Kita pun dalam mempertahankan iman kita memang capek dan letih. Tapi kita mau berkorban itu adalah yang berkenan di depan Tuhan. Tuhan tidak mau yang macam-macam. Tuhan mau kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Lanjut. Terus. Bagai ya stop, ibadah yang sejati, tubuh jiwa dan ruhku kuserahkan padamu Tuhan. Kita mau rela berkorban, jiwa kita, perasaan kita, emosi kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, firman Tuhan katakan demikian. Sehingga kalau kita berkomunitas, pasti ada gesekan. Tuhan mau membersihkan kita. Pada poin kedua tadi, dibersihkan. Supaya kudus. Kita harus mau, harus taat. Rela berkorban, perasaan. Korban emosi. Kok Bambang sih, tidak ngalami. Aku kia sih ngalami. Aku coba dalam hati, woi kamu juga tidak lihat. Aku pernah mengalami yang lebih parah dari itu. Setiap kita pasti diizinkan Tuhan menghadapi saat-saat di mana kita harus rela berkorban perasaan, emosi kita. Supaya apa? Kita kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kemudian roh kita, saat kita ditegur firman Tuhan, saat kita ditegur ini salah, jangan dilakukan. Mungkin lewat hamba Tuhan, mungkin lewat teman komunitasmu. Relakan, roh kita sedang dibentuk. Supaya kita semakin berkenan. Ada sebuah lagu yang agak lama sebelum COVID itu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya, ku ingin, lupa. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan mau kita tahu detak jantung Tuhan. Detak jantung Tuhan itu apa? Kita harus menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, pasti penyembahan kita benar. Hidup kita semakin dibenarkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Dilayakkan. Mari kita mau rela. Kita harus berkorban apa lagi? Waktu dan dana, upaya. Itu benar-benar, kalau kita benar-benar menjadi penyembah yang benar, Tuhan pasti mempunyai waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi depannya apa? Bila kau izinkan sesuatu terjadi.
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya pas memulihkan hidupku. PR, lanjutkan di rumah saudara ya, biar jadi penyembah yang benar. Saat kita lemah, sekarang banyak firman Tuhan yang sudah menjadi lagu. Di YouTube pun banyak. Lupa cuma sepotong kata bisa muncul satu lagu. Lagu yang jadul pun bisa muncul. Walaupun hanya tulisan NKB nomor sekian, Kidung apalagi, Nafiri Kemenangan. Nah, mari saudara, zaman-zaman yang globalisasi ini, kita mau berkorban waktu untuk Tuhan, untuk benar-benar kita mendalami firman Tuhan, untuk beribadah seperti saat ini. Sebab di dalam jerih payah kita, dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Dana, ya, dana, itu pun perlu kita persembahkan untuk Tuhan. Seberapapun yang ada padaku, semuanya milikmu, kini ku persembahkan seluruhmu di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bekerja bagiku, lamanya Kau ku cinta. Saya ulangi lagi tadi dari awal. Memelihara keintiman, memelihara kekudusan. Penyembah yang benar juga rela berkorban untuk tubuh, jiwa, dan roh, waktu dan danamu. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup di ayat yang hafalan kita. Ya, ini menjadi hafalan buat kita. Slide berikutnya. Nah, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapa penyembah-penyembah benar? Saya, saudara dan saya. Nah, harus ngapain penyembah benar itu? Memelihara keintiman, memelihara kekudusan, dan rela berkorban. Kembali ke slide sebelumnya, saya akan tunjukin tuh siapa saudara. Om Timothy. Di tempat yang jauh, Tobuali, ternyata jauh. Ya. Kotanya bukan kota besar. Setia melayani. Di situ saya saat doa berkat, saya cuma merasakan seperti seorang Paulus terhadap Timotius. Kalau ini kewalik Timotius kepada Bambang, ya, memberkati. Siap waktu itu membagikan dengan istri tentang pelayanan anak dan youth, ya, waktu itu, dan pujian penyembahan. Nah, di situ seperti ada impartasi, ya, hati yang melayani, hati yang menyembah, hati yang mengetahui proses Tuhan. Pasti Om Timothy mewek, ya. Tapi mewek yang menjadikan berkat. Saya juga ketularan. Suatu saat bisa mewek sendiri. Dan meweknya menular. Tapi itulah, kalau kita mengingat proses Tuhan, sampai saat ini kita masih bisa berdiri, bisa beribadah, masih bisa berjumpa satu dengan yang lain. Proses Tuhan belum selesai. Proses Tuhan selesai seperti Om Timothy, seperti mami saya.
Kalau kita masih diberi kesempatan, mari kita mau jadi penyembah-penyembah yang benar. Mau diproses Tuhan, apapun keadaanmu. Dan kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, lanjutnya. Cering. Nah, mari kita menaikkan pujian ini yang sekarang bisa ya musiknya ya. Tidak usah pakai YouTube. Bisa, ini lagunya tidak sulit. Biar kata demi kata, mungkin engkau saat ini berada di titik terendahmu. Tangan Tuhan akan menopangmu. Engkau tidak akan sampai tergeletak. Karena tanganmu ditopang oleh Tuhan. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Biarlah singer dengan semangat saja katakan, ku kagumi Caramu ini umat-Mu Tuhan. Kau ada di cerita proses Inilah proses hidup kami Bapa. di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan kembali, ku kagumi Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan dengan iman.
katakan dan terbatas. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Apapun yang kau alami di titik terendah, Dia ada di dalammu. Haleluya. Takkan di setiap langkah hidupku. Serukan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Yang ku percaya di segala musim ini. Katakan Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim ini. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ini kami bahagia, percaya kuasa-Mu, kami percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, biar Kami adalah penyembah-penyembah yang benar. Ajar kami terus memelihara keintiman dengan-Mu Bapa. Ajar kami memelihara kekudusan hidup kami dalam tutur kata, perbuatan, tingkah laku, dan gadget kami Tuhan. Ajar kami untuk rela berkorban dibentuk oleh Tuhan. Saat ini mungkin di titik rendah kami, Engkau melihat, Engkau menjangkau setiap pribadi kami saat ini. Apapun keluhan kami, ada Roh Kudus yang akan berdoa sendiri
dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kami bebaskan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi dalam hidup kami, di dalam persekutuan kami dengan-Mu setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada, baik di rumah, pekerjaan, maupun dalam pelayanan kami. Ini umat-Mu Tuhan, kami tidak mampu tanpa-Mu. Hari ini Tuhan, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan kami praktekkan, dan kami mau taat dan setia dituntun oleh Roh Kudus. Dalam setiap proses yang Tuhan berikan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang memuliakan nama-Mu, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, Ibu Elizabeth Budi, juga Jerry dan semuanya tim pelayanan di tempat ini. Terus Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, biarlah terus bertumbuh di dalam tema-tema yang Tuhan berikan lewat hamba-Mu. Biarlah kami bertumbuh ke arah Engkau, sampai kami menjadi hamba-hamba yang setia dan taat. Sampai saat Engkau datang yang kedua kali, benar-benar kami mendapat pujian dari Tuhan, menjadi hamba yang setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Thank you. Ya, sekali lagi Bapak Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Ya, matur nuwun nggih Pak buat firman-Nya. Saya sedih dengan video ulang tahun Ibu Gembala yang ke-70 tahun. Sebagai lelaki seharusnya enggak menangis ya. Tetapi saya merasa bersyukur kepada Tuhan bisa dipertemukan dengan Ibu Gembala yang luar biasa. Tempat ini bukan suatu kebetulan, bukan semua rancangan manusia, tapi ini semua rencana Tuhan sehingga saya boleh melayani di tempat ini. Dan Ibu Gembala juga luar biasa ya, mengajari kami sebagai ya yang membantu di gereja ini. Oleh karena itu Bapak Saudara ya, kita akan berikan persembahan ya. Mari singarik untuk maju ke depan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari persiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mohon pelayan Tuhan untuk menyiapkan diri. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus Ciptaan baru, Rohku. sekali lagi nyatakan ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh.
Mari Ibu Saudara, bagi dia yang sudah memberikan persembahan naikkan pujian ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku. Kita adalah warisnya. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi, Bahagia memuji Yesus selamanya. mari sama-sama nyatakan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. sekali lagi nyatakan. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Bapak Saudara buat persembahannya. Kita akan berdoa penutup dan doa syafaat oleh Bapak Pendeta Lukas. Nanti doa berkat oleh Ibu Gembala. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa di sorga. Kau Allah yang mengasihi bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami umat-Mu Tuhan. Di saat kami memuji menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu kami semua umat pilihan-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya kami adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga yang Kau sudah pilih secara khusus Tuhan. Tidak ada lagi kebinasaan, tidak ada lagi kecewaan dalam hati apapun. Kami percaya kami memiliki roh Allah yang lebih besar yang ada dalam hidup kami. Hanya Yesus Kristus yang menjamin setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Eko yang dari Pekalongan Kau utus tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, lebih hari lebih heran di mana hamba-Mu berada Tuhan untuk menyampaikan misi-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kabar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai sesuai dengan rencana-Mu. Berkati kehidupannya, berkati istri anaknya Tuhan, berkati pekerjaan dan semua pelayanan. Apa yang diperbuat akan berhasil. Jadikanlah hamba-Mu ini Bapak Pendeta Bambang Eko, di mana beliau berada. Biarlah boleh banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua yang hadir jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Tolong bagi setiap kami, pergumulan kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Yang lemah kuatkan, susah hiburkan. Yang sakit Kau lawat sembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi kutuk penyakit. Tidak ada lagi siksa penyakit dalam tubuh kami. Aku perintahkan keluar dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Oleh sebab pilur-pilur-Mu Tuhan, segala penyakit kami sudah disembuhkan, kami sudah disehatkan. Mujizat Allah terjadi, kekuatan yang Allah berikan secara luar biasa ada bersama kami semuanya. Roh kami sudah dibebaskan, dimenangkan oleh darah Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati untuk Ibu Gembala. Berikan kekuatan kesehatan yang lebih baik Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati penggembalaan tempat ini Tuhan. Pakai lebih hari lebih heran. Banyak jiwa dimenangkan, tinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami umat-Mu yang kalau nanti
mereka pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau memberkati yang bekerja, yang sekolah, yang bekerja, yang berbisnis. Apapun yang kami lakukan akan berbuat berhasil. Karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami, dalam usaha kami. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat dalam usaha kami. Kami sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Berkat-berkat ilahi, dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kami umat-Mu. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kuasa mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami memiliki Yesus yang luar biasa, yang menjamin segala langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden maupun para menteri di mana mereka berada, semua para jajarannya Tuhan berkati. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, karena di dalamnya banyak hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang berdoa untuk keselamatan bangsa kami Indonesia, dijauhkan dari segala musibah bencana alam apapun. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menjaga melindungi bangsa kami, supaya bangsa kami ucapkan pertobatan. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang dalam mengabarkan Injil firman-Mu di pelosok-pelosok daerah maupun kota-kota besar, kota kecil. Pakailah mereka sesuai rencana-Mu. Biarlah banyak jiwa dimenangkan karena kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Biarlah banyak jiwa diselamatkan mendengar sabda firman-Mu. Biarlah semua itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau kami sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau selalu menjaga melindungi kami, memberkati keluarga kami, kesehatan kami. Semua apa yang kami lakukan Tuhan yang bercampur tangan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Saudara siap bulan? Sama-sama kita katakan Gandol Gusti. Jaga keluarga Allah. We are Tuhan Yesus memberkati.